wajibkan kepada kita mudah-mudahan dengan kita punya niat dan semangat untuk menuntut ilmu yang Allah wajibkan kepada kita, mudah-mudahan segala kebaikan Allah berikan kepada kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah anak-anak kita menjadi yang saleh dan saleh. Mudah-mudahan ke depannya negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa amin ya rabbal alamin. Yaqulu al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih ila qala wa sunanus salatu qabla dukhul fiha. Hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah yang disunnahkan untuk dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Wa hunaka sunanun ukhra lis-sholati walakinnaha takuna qabla dukhul fiha. Terdapat sunnah-sunnah yang kita lakukan untuk sholat tapi dilakukan sebelum sholat. Di antaranya adalah al-adhan. Adhan termasuk sunnah. Kita mau sholat berjamaah pun di rumah sunnah ada. Tapi di masjid tidak ada, nggak masalah masjid ada. Emang masjid kalau ada berarti nggak sunnah lagi buat tidak ada. Adzan itu adalah i'lamu lil waqti, hanya sebagai tanda masuknya waktu sholat, bukan sebagai tanda bahwa sholat itu bisa kita laksanakan atau tidak tergantung adzan. Enggak. Sekarang terkadang masuk waktu sholat udah masuk tapi belum adzan, bisa nggak sholat itu? Bisa, bukan harus adzan baru sholat. Sholat itu bisa dilakukan dengan masuknya waktu, bukan dengan adzan. Mereka dalam ilmu fikih, awqatus sholat, waktu-waktu sholat. Zuhur itu dengan tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, bukan dibilang dengan adzan zuhur. Subuh itu dengan muncul fajr shadiq, subuh yang benar. Maksudnya udah mulai agak keputih-putihan langit, udah mulai agak terang dikit, itu masuk waktu subuh. Maghrib dengan terbenamnya matahari, bukan dengan adzan maghrib. Cuman adzan sebagai tanda bahwa waktunya sudah masuk. Cuman sering di negara kita ini sebenarnya waktu sholat sudah masuk, udah 5 menit baru adzan. Ya mungkin muadzinnya ketiduran, bisa. Apalagi subuh. Subuh pernah di Cilengsi itu pas lagi bulan puasa kemarin, adzan subuh 4:30, dia jam 4:10 udah ada. Itu liatin apa kita yang lagi ngigo, apa dia lagi ngigo ya. Jam sampai kita liatin semua, jam handphone, jam tangan, jam dinding. Ini kayaknya orang ngigo kayaknya, bangun nggak ada. Ternyata emang ngigo deh. Nah ini kayak gini gimana? Ini bisa fatal, apalagi masalah imsak, masih ada 20 menit waktu. Maka hal-hal kayak gini nggak boleh kita serahkan kepada orang yang nggak begitu paham, cuma ngasal. Makanya ada yang namanya petugas di masjid yang digaji untuk dia ngurus masjid sekaligus adzan. Itu lebih tugas dia. Insya Allah kalau udah tugas apalagi digaji lebih bersemangat. Kalau kita ngandelin orang kampung, siapa yang bangun dan adzan, kalau ada adzan kita dengerin subuh kok nggak ada adzan, oh masih ini kali. Masih jam 3, padahal udah jam 7 pagi. Nah bisa kejadian karena kita fokus dengan adzannya, bukan dengan masuk waktu sholat. Dan adzan isya aja itu waktu sholat maghrib isya udah masuk. Maghrib itu kurang lebih 30 menit paling lama sampai 35 menit udah masuk waktu isya. Langit kemerah-merahan itu masih maghrib, kemerah-merahan di langit hilang udah mulai gelap, jadi kehitam-hitaman itu waktu isya pada dasarnya. Kurang lebih 40 menit lah paling lama udah masuk waktu isya. Adzan isya saat ini itu sudah keluar waktu maghrib kurang lebih sampai 15 menit. Kenapa diundur? Lebih yakin. Kenapa nggak pas awal waktu dia adzan? Rasulullah sholat isya dalam Sahih Bukhari pernah dan sering sholat isya pada tengah malam. Dia sama sahabat sholat isya tengah malam. Itu bisa diterapin. Untuk kita kagak, kita tetap sholat awal waktu. Bisa nggak kita terapin sholat isya di kampung kita, di masjid kita tengah malam? Bisa, tapi yang sholat siapa? Itu pertanyaannya. Sholat awal waktu aja banyak yang bolong, apalagi isya tengah malam. Insya Allah sholat dalam mimpi. Sholat beneran nggak mungkin lah.
kagak mungkin sholat karena sahabat itu luar biasa. Bagi mereka itu hidup bukan untuk senang-senang, bukan untuk hura-hura, bukan untuk ngabisin waktu. Sahabat itu hidupnya adalah untuk jalan Allah. Sampai ada satu sahabat ditegur sama Nabi. Kenapa ditegur? Agak pernah istirahat. Malam diisi dengan ibadah, siang diisi dengan ibadah dan dakwah dan jihad. Tapi nggak tidur berhari-hari. Dipanggil sama Nabi. Kata Nabi, inna li'ainaika 'alaika haq. Wahai fulan, matamu itu ada tanggung jawab di situ. Maksudnya merem tidur. Jangan nyiksa diri. Itu sahabat Nabi segitu. Bagaimana mereka ittiba atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang sunnah kita lakukan sebelum sholat adalah adzan. Wahia wa alfadhuhu, dan adzan itu yang dibaca adalah insyaallah kita tahu Allahu Akbar berapa kali? 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2. Nah, kita ikutin sebagai yang dengaran adzan, ikutin ketika si muadzin bilang Allahu Akbar, kita bilang apa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sambil kita doa yang kita usap ke mata apa itu? Banyak redaksinya, ada juga ahlan wa sahlan bi dzikrillah, mubika ya Rasulullah, dan macam-macam itu bacaannya 3 kali. Kita cium jempol kita dua-duanya diusap di mata. Itu faedahnya apa? Kata Imam Haddad, orang yang biasa lakukan itu rutin, insya Allah jauh dari penyakit apa namanya itu? Katarak. Orang yang rajin insya Allah gak kena katarak, karena disertai nama Nabi ketika diusap dia punya mata. Nah, ketika kita ikutin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikutin sama. Di situ Imam Ghazali nyebutin dalam kitab Ihya Ulumuddin, kita tambah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulullah. Ada redaksi lain raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil islami dinan. Dibalik Islam terakhir. Itu ada dua cara. Itu kita baca ketika asyhadu anna Muhammadan. Bagi yang dengar bukan muadzin. Adzan kita baca begitu dianggap aliran banget deh. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, raditu billahi rabban. Sampul itu dan aliran mana lagi nih? Kita yang dengar dibaca sunnah. Ketika hayya 'alas shalah kita baca la haula wala quwwata illa billah. Apa arti hayya 'alas shalah? Mari kita sholat. Mari kita laksanakan sholat. Kita baca la haula wala quwwata illa billah, nyambung. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Niat udah mau sholat tapi nggak ada daya upaya, nggak bisa sholat kita. Lagi kita minta pertolongan kepada Allah untuk kasih kekuatan supaya sholat. Akhirnya dikirnya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Apa arti falah? Menuju kemenangan. Kita juga baca, nggak ada kemenangan datang kecuali atas izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sama itu. Yang beda hanya hayya shalah dan hayya al-falah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah itu disunnahkan bagi kita setelah adzan adalah membaca doa habis adzan yang disertai dengan kita membaca salawat terlebih dahulu. Semua doa disunnahkan salawat dulu, ditutup dengan salawat lagi. Kenapa? Doa kita itu lebih cepat sampai kepada Allah karena dilingkarin oleh salawat kepada Nabi. Makanya kan kita bisa ngambil hikmah begini. Ente sholat wajib kan? Sholat wajib bagi kita. Ente sholat udah benar-benar sempurna, kata syarat akhir nggak salawat ke Nabi. Sah nggak sholat itu? Nggak sah. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan sholat yang akan ditanya pertama kali dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Sama. Doa minta sama Allah, kita lingkarin doa kita dengan salawat sampai cepat. Walaupun mungkin ada hambatan karena kita doa, mungkin kita banyak dosa, banyak kekurangan, cuman karena diliputi dengan nama Nabi, Allah nggak bakal tolak. Maka sertai dengan doa awal dan akhir.
Wa yusannu ba'da al-faraghi min al-adhan an yusalliya wa yusallima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca doanya, yaitu Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad bil wasilata wal. Nabi bilang, saya akan rutin baca doa habis adzan, wajib baginya syafaatku di hari kiamat. Wajib, bukan Nabi kasih syafaat, tapi wajib bagi Nabi ngasih syafaat bagi orang yang baca doa habis adzan. Karena kita minta kepada Allah wasilah untuk Nabi Muhammad. Di atas surga Firdaus ada tempat namanya wasilah. Itu yang masuk hanya satu orang, dan orang tersebut Allah sembunyikan siapa orangnya. Kata Nabi, yang masuk ke situ hanya orang yang paling Allah cintai. Kata Nabi, aku berharap itu adalah saya. Itu yakin pasti Nabi, siapa lagi dicintai selain Nabi? Nabi Adam aja begitu dikasih roh, lihat ke tiang-tiang aras tertulis la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Nabi belum ada, tapi namanya sudah ada. Itu manusia terbaik di sisi Allah. Kita yakin itu kedudukan Nabi. Kita minta sama Allah itu kedudukan buat Nabi. Kata Nabi, wajib baginya syafaatku. Kita semua berharap syafaat Nabi. Berharap kita punya ibadah sedikit. Berharap ibadah kita diterima, belum tentu. Harapan kita cuma Nabi, nggak ada yang lain. Jadi ini kita ini, makanya diiringin kita punya hidup dengan salawat, diiringin dengan kita muji Nabi, diiringin dengan kita banyak-banyak menyebut nama Nabi. Harapannya dapat syafaatnya. Sombong orang bilang nggak perlu kita muji-muji Nabi. Mau ngapain? Nabi manusia biasa. Nah itu masuk surga gara-gara amal ini, nggak bakalan. Orang masuk dalam surga karena ini ada lagi nih ilmu sedikitnya, terima kasih. Rasul kan bilang ke sahabat, kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan amalan kalian. Kalau itu masuk surga ngadain amal perbuatan, kata Nabi nggak bisa. Sahabat bilang, termasuk kamu ya Rasul? Kata Nabi, termasuk aku. Kecuali Allah mencucurkan rahmatnya kepada aku masuk surga. Berarti kita masuk surga karena rahmat. Amal ibadah emang sebagai jalan untuk menuju rahmat Allah, tapi amal sendiri bakal masukin kita surga enggak? Karena rahmat, dan rahmat didapat dengan amal. Sedangkan Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Berkaitan betul. Orang masuk surga karena rahmat Allah, kata Nabi. Sedangkan emang Nabi diutus sebagai rahmat. Berarti Nabi juga kan? Nabi juga. Kalau dikaitin, kita masuk karena Nabi Muhammad SAW. Maka banyak salawat. Yang bilang bid'ah, bilang mungkin bid'ah. Ribet banget salawat bid'ah. Ini bid'ah, ini bid'ah. Terus yang harus kita lakukan apaan coba? Dan muka itu yang ini haram, ini bid'ah, ini kafir, ini syirik. Tiap hari hidupnya begitu. Bukan cuma jidat itu, semuanya. Jadi gersang kenapa? Nah, untuk tidak menarik, hatinya kotor. Ini bahaya begini nih. Simahum fi wujuhihim min athir sujud. Orang-orang yang beriman yang dekat dengan Nabi, mereka itu punya tanda, simahum fi wujuhihim. Wajah mereka itu bersinar karena bekas sujud, bukan jidatnya bekas sujud. Kalau mereka kan maksa ya kan, jidat itu bagaimanapun harus hitam. Dia bisa hitam, bisa kagak. Apa itu tanda sujud? Nah, juga. Tanda sujud itu di wajah, bukan di jidat. Fi wujuhihim, wajahnya bersinar. Ada di jidat hitam, ada kagak. Kok bisa hitam karena sujud mulu? Emang karena ada jenis kulit tertentu sensitif, sering kegencet lama-lama ya mungkin insya Allah itu tanda sujudnya. Cuman ada juga orang di luar Islam juga jidat hitam. Mungkin seringan pas tidur digosok-gosok, nggak tahu juga kan. Terus mau dibilang itu ahli sujud? Enggak, ahli sujud itu wajahnya bersinar, wajahnya bercahaya. Kita bisa lihat orang-orang Afrika yang muslim yang muslim kulitnya mau hitam gimana pun mukanya enak dilihat, coba dilihat. Di hitam kulitnya, cuma wajahnya cahaya. Itu namanya cahaya ibadah. Nah, itulah yang kita harapkan mudah-mudahan kita diberikan cahaya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
syarafa wa darajatul 'aliyah rafi'a wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Habis itu kita baca apa? Sunnah tambahan. Rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli, biar kita dihitung sisi Allah sebagai anak yang berbakti. Doain orang tua setiap habis azan, doa kita kepada Nabi. Di samping itu kita berdoa kepada untuk kedua orang tua. Apalagi yang disunahkan sebelum sholat? Yang kedua adalah al-iqamah atau qomat. Qomat udah paham redaksinya kan? Gadgamatus sholat, qadgamatus sholat. Kita baca apa bahasa qadgamatus sholat? Ikutin juga sama kayak ada Allah kita ikutin. Pas qadgamatus sholat, aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Itu doanya. Allahu akbar la ilaha illallah. Tinggal kita ikut sholat. Kapan kita berdiri buat sholat? Pas mulai qomat, apa pas qamatus sholat, apa pas kelar qomat? Ada orang bangun pas qomat, ada yang bangun pas qamatus sholat, ada yang bangun selesai qomat. Emang tidak ada pendapat khusus tentang hal itu. Belum ketemu emang pendapat khusus bahwa dibangun itu Rasul bangun pas awal qomat atau pas lagi qamatus sholat atau selesai qomat. Enggak ada. Emang mazhab khilaf. Mazhab Ahmad bin Hanbal bilang berdiri itu pas qamatus sholat. Kalau mazhab kita Syafi'iyah itu berdiri setelah qomat. Di Hadramut dilakukan itu. Qomat kelar baru berdiri. Ada yang berdiri dari awal, boleh itu mazhab Maliki. Enggak ada salah. Mau bangun duluan ke belakangan ke, yang penting bangun mau sholat. Yang salah yang agak mau sholat. Mungkin gitu aja kelar ya. Wa yusannu li jama'atin nisa al-iqamati faqat duna al-adhan. Adzan qomat sunnah bagi laki-laki, tapi kalau perempuan berjamaah yang disunnahkan qomat. Enggak pakai adzan, qomat. Kalau laki-laki berbarisnya udah ketahuan deh sholat kayak di masjid. Kalau perempuan sholat berjamaah berbaris rame-rame, imamnya di tengah-tengah maju dikit doang. Tumitnya lebih maju sedikit daripada makmumnya. Itu cara perempuan sholat. Kalau laki kan agak jauh kan dari makmum belakangnya kan. Kalau perempuan enggak, mereka sejajar, cuman si imam maju dikit doang. Yang penting tumitnya di atas, melewati tumit si makmum. Itu perempuan. Kalau berjamaah dengan bini kita di mana? Samping kanan, belakang kita gimana? Di belakang. Kita depan, bini itu di belakang. Ada pendapat di belakang agak ke kanan dikit. Bukan sebelah kanan kayak kita sama laki-laki enggak, di belakang. Karena itu dari hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah ikut dengan Nabi sholat. Di situ Nabi menarik beliau untuk sholat di sampingnya, sebelah kanannya. Ketika saat itu istri Nabi sholat di belakang. Kok Abdullah bin Abbas bisa masuk ke rumah Nabi? Karena dia ponakan istrinya Nabi. Salah satu istri Nabi, tantenya Abdullah bin Abbas. Ya, batal wudu dan mahram. Makanya wajar kalau saat itu istri Nabi juga ikut sholat karena Abdullah bin Abbas ponakan bininya Nabi. Ada lagi nih sedikit tambahan. Ketika Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra masih suami istri, Sayyidina Fatimah Az-Zahra belum wafat, Nabi masih hidup. Sayyidina Ali mau nikah lagi, dikasih ke mana? Dikasih nggak? Nggak dikasih kan? Ini mungkin terjadi kegaduhan di luar. Oh, Nabi nggak ngasih, sedangkan kan boleh nikah lebih dari satu. Nabi saat itu bukan nggak ngasih karena dia mikir perasaan anaknya, tapi Nabi nggak ngasih karena saat itu Sayyidina Ali mau nikah dengan anaknya Abu Jahal. Tapi sudah masuk Islam. Utbah dengan satu lagi anaknya satu lagi perempuan yang lupa namanya. Itu keduanya itu masuk Islam setelah Abu Jahal mati. Mereka udah dari Islam. Mau dinikahkan sama Sayyidina Ali. Sayyidina Fatimah tahu bagaimana perasaan hatinya ketika Abu Jahal naruhin kotoran unta di pundaknya Nabi. Sayyidina Fatimah masih umur 7 tahun nanti itu.
Dia yang bersihin pundak Nabi, dia melihat jalannya gimana. Tiba-tiba Sayyidina Ali mau nikah sama anaknya. Walaupun sudah masuk Islam, hati Siti Fatimah belum bisa dibohongin tuh. Sakit, kalau ingat-ingat tuh. Bapaknya dia, maka di situ Nabi nggak ngasih. Nabi saat itu bilang, anak nggak mungkin mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tapi masalahnya itu anaknya haram nggak dinikah? Nggak haram, tapi Nabi mikirin bagaimana anak yang melihat langsung Abu Jahal gimana kelakuannya. Kalaupun disatuin, pasti kan hati ya, nggak bisa dibohongin. Selalu ingat bapaknya gimana nih, bapak bini kedua bagaimana kelakuannya terhadap bapaknya Nabi Muhammad SAW. Maka di situ Nabi larang. Cuman begitu wafat Siti Fatimah, Sayyidina Ali nikah lebih dari sekali. Nah, maka di antara anak Sayyidina Ali Muhammad Al-Hanafiyah yang menjadi kakek daripada Al-Imam Asy'arani yang kita baca kitabnya Wasiyatul Mustafa. Nah, itu turunan dari Muhammad Al-Hanafiyah, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dari bini yang lain. Ini tambahan dikit, mumpung lagi ingat maksudnya. Kemudian sujud sahwi, kita masuk dalam perkara sujud sahwi ya. Kita udah bahas ada sunnah ab'ad yang disunahkan kita sujud sahwi. Bagaimana cara sujud sahwi? Sujud sahwi kata ulama kita yusannu liman saha fi sholatihi. Sunnah bagi orang yang lupa dalam sholatnya maupun sengaja. Itu al-mu'tamad begitu. Walaupun sengaja, tasyahud awal ditinggal dengan sengaja, batal gak sholat? Enggak. Sunnah ke sujud sahwi, sunnah tetap. Apalagi lupa. Sengaja aja sunnah, apalagi lupa. Jadi habis sujud kedua, dia langsung berdiri ke rakaat ketiga, ke atas tasyahud awal. Balik ke tasyahud, kagak usah. Terus ngapain? Nanti sebelum salam sujud sahwi. Wajib gak? Kagak juga. Disunnahkan. Jadi kalau ente sholat tanpa tasyahud awal sampai salam tetap sholat ente sah. Cuman sunnah ada sujud sahwi. Anyas sudah ba'da tasyahud wa qabla salam. Sujud sahwi itu dilakukan setelah kelar tasyahud. Tasyahud akhir ya. At-tahiyyat kita baca mungkin yang wajibnya aja ya. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadil sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum salam dia sujud. Duduk, sujud lagi, duduk, salam. Itu namanya sujud sahwi. 2 kali sujud sebelum salam, sesudah tasyahud. Kalau sudah salam selesai udah. Mau ngapain sujud sahwi lagi? Udah salam, ya Allah belum sujud sahwi. Ya udah sholat itu udah sah. Tapi nggak sujud sahwi terus tidak mau balik lagi. Duduk begitu sujud sahwi, udah kelar sholat. Dengan salam berarti sholat sudah selesai. Sah nggak sholatnya sah. Cuman sunnah ada sujud sahwi sebelum salam. Sajdataini 2 kali sujud ka sajdatus shalah seperti sujud dalam sholat. Wa yusamma sujud sahwi disebut namanya itu sujud sahwi. Arti sahwi apa? Lupa. Sujud lupa, sujud untuk perkara yang dilupakan dalam sholat. Itu pun sunnah. Jangan pernah cerita, Anda pernah ngikut jamaah tabligh di Malaysia itu dengan semangat mereka bergumul-gumul, masya Allah, emang anak akuin kalau buat semangat mereka luar biasa. Dan kita harus dukung karena niat mereka baik mengajak orang sholat berjamaah. Tapi emang banyak di antara mereka ngikut dengan semangat tinggi tapi ilmu agamanya nol. Ada pas sholat berjamaah, nah ikut sholat, dia tinggal tasyahud awal, tapi dia berdiri, kita ikutin udah karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Nah begitu dari akhir, anak pikir bakal sujud sahwi nih, ternyata nggak sujud sahwi, dia salam, kita ikutin salam. Kita nggak usah sujud sahwi buat imam kita ya, nggak usah, kita salam juga. Imam salam kita salam. Kelar salam, tahu-tahu nih imam sujud sahwi, kan bingung gitu lihat, habis salam dia sujud. Ya, kita nggak sujud apa udah salam. Wah subhanallah yang ikut sujud semua. Lah kita nggak ikut loh. Ini sujud apa? Ada salat. Sujud apa tadi? Sujud sahwi katanya. Udah salam, udah selesai. Nggak usah pakai sujud sahwi lagi ya. Itu adalah cara sujud sahwi. Dua sujud sesudah tasyahud sebelum salam.
Kelar sujud, duduk, langsung salam. Kalau tasyahud sudah dibaca. Wal matruku minas sholati salasatu anwa'. Dalam sholat ada 3 hal yang bisa ditinggalkan dan hukumnya berbeda-beda. Dalam sholat ada 3 hal yang bisa ditinggalkan dan hukumnya berbeda-beda. Yang pertama, an yatruka fardhan min furudhus shalah. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun dalam sholat. Contohnya gimana? Ente lagi sholat rakaat kedua, ingat bahwa rakaat pertama belum baca Fatihah. Sah nggak sholatnya? Batalin apa terusin? Terusin, harus dibatalin. Tapi nanti nambah 1 rakaat. Gitu caranya ya. Jadi kalau ente sekarang lagi sholat rakaat ketiga, seandainya pas rakaat ketiga, rakaat pertama gua nggak baca Fatihah tapi lagi bengong, gimana nih? Terusin sampai rakaat keempat, tapi jangan tasyahud, berdiri lagi ke rakaat kelima. Kenapa? Karena rakaat pertama dianggap kagak ada, karena belum baca Fatihah. Berarti kita sholat seolah-olah 5 rakaat, padahal sebenarnya 4, karena yang pertama kagak dihitung. Itu caranya ya. Wa hukmuhu annahu idza tadzakkara qabla fi'li mithlihi ada ilaihi wa atamma salatahu wa sajada lisahwi. Di sini kata ulama, kalau dia meninggalkan salah satu yang diwajibkan dalam sholat sebelum melakukan yang sama, dia kembali untuk ngelakuin. Maksudnya gimana? Ente seandainya berdiri rakaat kedua, ente baru ingat, ana belum baca Fatihah. Belum sebelum berdiri ya, pas lagi sujud lagi sujud pertama nih, duduk sujud kedua, ente ingat tuh rakaat Fatihah belum kelar, belum dibaca, lagi sujud, belum baca Fatihah tadi, gimana nih? Balik berdiri, ingat ya, balik berdiri, ente baca Fatihah dulu, ruku, ente tidak sujud, nanti sujud sahwi. Kalau dia ngelakuin rukun yang sama, tinggal tambah 1. Gimana contohnya? Itu diberi rakaat kedua, lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat rakaat pertama belum baca, terus ente rakaat, nanti tambah 1. Intinya ente balik ke rukun yang ditinggal selama belum melakukan rukun yang sama. Itu beda sama sunnah ya. Ini masalah sholat memang ribet, kalau ente nggak fokus ribet. Kelihatannya gampang tapi sulit. Itu fikih. Kalau nahwu kelihatannya sulit, padahal begitu kita paham rumus-rumusnya gampang. Kalau fikih kelihatannya mudah, sholat sampai susah sih. Nah sekarang bagaimana? Kayak perkara gini, ente rakaat kedua lagi baca Fatihah, baru ingat rakaat pertama belum Fatihah, gimana? Ente tambah 1 rakaat, karena ente sudah bangun untuk rakaat kedua. Cuma kayak tadi, ente lagi sujud baru ingat ente belum Fatihah. Itu rakaat, kita harus ngapain? Berdiri baca, ruku, tidak sujud. Nambah rakaat nggak usah, tapi nanti sujud, kan itu udah baca, udah berdiri lagi. Yang nambah rakaat itu yang tadi, udah ngelakuin hal yang sama rakaat kedua atau ketiga, tambah 1 rakaat sujud sahwi. Ya, hati-hati nih. Nanti kalau jadi imam, kalau kita nggak paham begini, rumusan begini repot. Itulah pentingnya tahu hukum fikih. Kalau dari yang sunnah kembali ke yang wajib, batal. Kayak tadi, tasyahud awal ditinggal, tasyahud awal hukumnya sunnah. Udah berdiri rakaat ketiga lagi baca Fatihah, baru ingat bahwa tasyahud awal ditinggal, dibalik tasyahud, batal kan? Batal sholatnya. Karena sunnah yang ditinggal pun tetap sholat ente sah. Cuman kalau yang wajib tadi, selama ente ingat sebelum ngelakuin yang sama, ente balik lagi. Cuman kalau sudah melakukan yang sama, jangan balik, tambah 1 rakaat. Sampai rumusannya. Kemudian wa in tadzakkara ba'da fi'li mithlihi qama al-mithlu maqam al-matruk wa laqa ma bainahuma wa atamma as-shalah wa sajada lis-sahwi. An yatruka sunnatan min sunan as-shalah. Yang kedua, meninggalkan sunnah di antara sunnah dalam sholat. Nah ini tadi kan ingat dia ninggalin yang wajib dalam sholat tapi masih sholat. Sekarang diingat ninggalin yang rukun dalam sholat tapi setelah sholat. Udah salam lagi duduk baca doa, astagfirullah, tadi rakaat kedua aku belum baca Fatihah.
Sah gak sholatnya? Ingat ya, bukan ragu ya, ingat. Sah gak sholatnya? Enggak, sholat lagi. Cuman abis sholat kelar salam lagi baca doa, cuman was-was doang. Tadi rakaat kedua gue baca Fatihah kan, udah baca, udah selesai sholatnya di sholat. Beda hukumnya begitu. Kalau ragu dianggap udah sempurna. Sama kayak mandi junub. Habis mandi lagi handukan, lagi pakai sarung. Tadi kuping udah belum ya? Udah. Itu hukumnya. Kalau ragu jatuhnya udah sebenarnya. Kalau yakin, ya tinggal bersihin kuping aja yang belum kena. Bukan mandi dari awal ya, kuping aja diguyur. Cuman kalau ragu nggak usah lagi mandi. Lagi handukan tadi kaki udah kena atau belum gue mandi ya? Udah kena, udah selesai misalnya. Kalau yakin kaki belum tadi nih, ya tinggal masuk ini guyur-guyur. Nggak usah dari awal ulang ya, tinggal guyur aja bagian kaki yang belum. Bukan ente ulang mandi dari awal. Bersisik tuh ada kelamaan. Cukup yang belum kena aja disiram. Itu kalau yakin. Kalau ragu jangan diulang. Sama lagi doa, astagfirullah rakaat kedua, gua belum sujud cuma sekali. Tapi yakin tuh, ulang sholat. Lagi doa, tadi gua sujud 2 kali berkagak ya? Udah 2 kali sujud karena cuma was-was. Itu beda hukumnya di situ. Soal fikih, kalau was-was dia anggap belum sempurna karena itu selesai. Kalau itu yakin, ya harus dilakuin. Sama halnya ada lagi bawa motor, comberan lagi ya, penuh, tapi hujan deras, udah kecampur dengan air, comberan, kena kecipratan. Ini najis sampai kagak nih, karena udah ngalir sama air hujan, was-was, najis sampai kagak najis, karena cuma was-was. Lagi jalan tiba-tiba lagi berhenti, mungkin lagi macet, banyak mobil lagi di persimpangan ada kucing datang, dia ngangkat, dia kencing di sarung gitu. Kita lagi berdiri di motor, kita udah ngeliat, itu pakai was-was, ini kencing apa bukan ya? Itu gila. Lalu jelas kencing dia. Nah kalau gitu apa hukumnya? Najis. Itu ngeliat soalnya kan. Kalau yang ragu dianggapnya nggak najis, yang yakin udah pasti najis. Itu Islam, simple. Itu jalan mau sholat ada cipratan di sini, pas mau sholat di masjid di sana ya. Ini apaan nih? Nggak usah dipikirin sholat. Nggak usah dipikirin sholat. Sholat tidak sah. Kecuali kita tahu kita masuk, astagfirullah. Tadi kan gue dikencingin. Berapa kali gue deh? Nggak bisa. Karena sudah yakin. Ya. Sebenarnya Islam itu simpel ya. Nggak usah ruwet. Yang bikin ruwet itu yang bikin capek diri kita sendiri. Was-was lewat temennya apaan nih? Kok bau ya? Lihat kok nggak salah sholat ini. Udah ganti sarung sama lagi baunya, padahal emang bau apa tuh sarung? Kagak sholat. Sholat aja selama itu nggak yakin itu adalah najis. Kemudian anetruka sunnah min sunnah sholat, meninggalkan sunnah ab'ad dalam sholat, sengaja maupun tidak disunnahkan sujud sahwi. Kagak sujud sahwi pun sholatnya tetap sah, tapi kurang sempurna. Kemudian meninggalkan sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah sunnah selain sunnah yang disunahkan sujud sahwi. Baca subhanallah ala wa bihamdihi subhanallah azim hamdi Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira. Semua itu adalah sunnah hayat. Itu kalau ditinggal dalam sholat nggak perlu sujud sahwi dan sholatnya sah, tapi kurang pahala karena meninggalkan sunnah. Ini 3 hal. Ninggalin yang wajib, kalau ingat sebelum lakuin yang sama balik lakuin aja. Dan nggak perlu tambah rakaat karena sudah dilakuin, tinggal sujud sahwi. Karena kita sama tumpah. Kalau udah ngelakuin yang sama, ente terusin sholat tambah 1 rakaat. Kalau sunnah ab'ad, ente tinggal sunnah sujud sahwi sebelum salam. Nggak sujud langsung salam, sah sholatnya, tapi kehilangan pahala besar. Kemudian yang ketiga sunnah hayat, nggak perlu sujud sahwi kalau ditinggal. Kalau ditinggal dengan sengaja tetap sholatnya sah, tapi kurang pahala sunnah. Kalau meninggalkan pahala besar, meninggalkan sunnah. Ini 3 hal dalam sholat yang harus kita perhatikan. Wa idza syakka syakhsun fi adadi ma ata bihi min ar-raka'at a'tamada 'ala al-yaqin wa huwa al-aqal wa atamma sholata wa sajada lis-sahwi. Begitu juga kalau ente ragu soal rakaat.
sholat bengong, mikirin dagangan, ini lagi ngoceh di rumah, anak minta motor, minta mobil, minta pesawat, macam-macam anak mintanya. Padahal kita punya motor aja udah pas-pasan, minta pesawat lagi, gila juga tuh anak. Sholat macam-macam pikiran kita. Pas rakaat ketiga bingung, ini ketiga, atau kedua, sampai keempat, kata ulama ngambil yang paling minim. Kita ragu, ini 5 sampai 4 berarti 4. Ragu ini 3 sampai 2 berarti 2. Ragu ini 4 sampai 3 berarti 3. Ambil jumlah yang sedikit. Kalau ragu itu kalau terjadi jarang-jarang. Kalau terjadi setiap sholat itu setan. Ambil yang sedikit gak? Agak usah. Udah bener sholatnya, nggak usah pakai ngambil sedikit. Kenapa? Tiap hari begitu. Setiap sholat, ini keempat atau ketiga, tiap sholat begitu. Berarti ente punya sholat sebenarnya udah benar. Ente ragu ini 3 sampai 4 berarti udah 4. Ente ragu ini 3 sampai 2 berarti 3 karena udah keseringan. Itu udah setan, udah nyarang di otak kita. Cuman kalau sesekali dalam setahun sekali 2 kali terjadi, ente ambil jumlah yang sedikit. Sama dengan was-was dalam sholat yang lain. Was-was soal niat pas takbir. Allah Akbar baca Fatihah. Tadi gue udah niat sholat belum ya? Kalau itu setiap hari seperti itu, ibaratnya itu sholat dalam sehari 5 kali, 3 kali pasti begitu. Was-was tentang niat apa belum? Kata Imam Ghazali, anggap itu sudah niat. Oh sudah ulang, itu setan. Sampai Imam Ghazali ngajarin apa? Kalau ente was-was begitu, ente ngomong di hati, setan, gue gak bakal turutin lo lagi, gue capek. Gue udah niat, gue yakin gue udah niat. Kalaupun gue masih ada kekurangan dalam sholat, gue manusia, yang sempurna hanya Allah. Jadi kita lawan begitu, karena sudah keseringan. Kalau sesekali, kita ulang. Setahun sekali, setahun 2 kali, lagi sholat begitu kejadian. Gue udah niat belum ya? Berarti belum niat, batalin dulu niat. Kalau setiap sholat begitu, nggak usah dibatalin, terusin. Sama halnya kayak mandi. Setiap mandi pasti was-was. Udah di kaki, malam udah sampai belum ya? Selalu mandi junub begitu. Ulang dari malah, kagak usah. Kalau setiap mandi begitu nggak usah diulang. Cuman kalau jarang-jarang muncul, bisa jadi itu belum basuh kepala. Jadi lihat penyakit was-was itu tuh setingkat apa? Udah levelnya kemana? Kalau level udah parah, jangan diturutin. Kalau levelnya masih normal, bisa jadi emang itu lupa. Jadi disitulah cara ngobatin rasa was-was. Kayak ada orang kan was-was pas sholat, takbir bisa 20 kali, imam udah sujud, dia takbir. Ada yang gitu? Ada. Allah, walau bolin dia masih Allah, belum kelar, belum nyangkut juga, gimana tuh? Ulama ngajarin sekali takbir, Allahu Akbar. Dibisikin setan macam-macam, jangan diturutin. Dulu anak punya teman pernah dilanda was-was wudu. Jadi kalau wudu bisa lebih dari 3 kali, muka 3 kali tangan, ngadu Habib Hasan Syadri. Dia bilang, ya Habib, saya ini punya penyakit was-was, bagaimana? Habib Hasan ngajarin, setiap habis sholat pegang dada, baca alam nashrah laka sadrak, dan baca qul a'udzu birabbin nas, dan baca rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Dan mulai sekarang ente kalau wudu cukup sekali basuh. Yang wajib kan sekali basuh kan, yang 2, 3 hukumnya sunnah. Sekali basuh aja, langsung ke tangan, sekali-sekali. Lah bukan 3 kali sunnahnya. Kata beliau untuk obatin was-was ente sekali dulu. Udah mulai kagak was-was, kita ikutan lagi sunnah Nabi 3 kali. Jadi cara untuk lawan setan begitu. Ente udah 3 aja tetap was-was sampai 5, berarti kan setan. Mulai sekarang sekali aja. Setan bisikin belum benar, udah ikutin aja. Lama-lama udah hilang setan, was-wasnya baru ente 3 kali. Itu cara ngobatinnya begitu. Ada lagi dulu. Orang yang dilanda was-was dalam segala hal, wudu, sholat, baca Quran, Fatihah, bis, udah pergi bisnya. Ada nggak begitu? Ada. Bismillah, bis udah kosong di terminal, masih Bismillah juga deh. Nah gimana nih? Datang kalau seorang ulama, dia bilang, ya Syekh, wahai guru, saya ini was-was luar biasa dalam segala hal was-was. Gimana cara ngobatin? Kata ini guru, yaudah itu ikut anak ya, lagi mau ngajar, ikut aja. Dalam perjalanan masuk waktu sholat duhur saat itu. Kata si guru, maaf, anak sholat dulu di masjid. Itu dia bingung, bukan sholat juga, bukan muslim, nggak usah sholat, itu sholat sendiri.
kelar sholat lagi di kendaraan nanya lagi, guru saya belum sholat, saya Islam juga, saya bukan orang kafir. Kagak usah, orang gila nggak wajib sholat. Dia bingung, pun katain gila dalam segala hal was-was berarti udah gila. Langsung saat itu ini orang nggak mau was-was lagi, orang katain mau gila, udah mulai saat itu nggak mau was-was lagi. Itu cara ekstrim sih emangnya. Itu punya murid begitu ya nggak ngaji lagi. Nah, cuman itu mungkin cara terbaik buat ngobatin tuh orang saat itu karena dia punya was-was kelewatan, kan? Karena soalnya ngalamin lihat orang begitu, Bismillah 1000 kali, ada Bismillah, Bismillah. Itu imam udah rukuk dia masuk Bismillah, Bismillah. Kita lihat itu kesian, orang kapan mau sholat ya? Kita udah sujud nih masih Bismillah, Bismillah. Udah kelar dia nggak bisa ikutin lagi. Kalau udah sujud kedua mau bangun, udah batal dia ikut berjamaah karena sudah kejauhan. Nah, boleh ketika ada imam itu hanya 2 rukun, buru-buru ikutin imam. Ini masih Bismillah, Bismillah, kagak nyangkut-nyangkut. Nah itu nggak dibenarkan. Nah, hilangin tuh rasa was-was dengan kita yakin sudah benar. Karena kalau kita cari kesempurnaan hanya milik Allah. Maka pas lagi mandi was-was, udah gue sempurna hanya Allah, gue nggak mungkin sempurna. Gue sudah ngelakuin sesuai dengan apa mampu.